Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Johari dengan NIM 1930201200 akan melakukan praktek mengajar IPA tentang panca indera dan pemeliharaannya. Baik, langsung saja ke materi panca indera. Panca indera merupakan sistem psikologi dalam tubuh manusia untuk mengenal, merasakan dan merespon terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Panca indera terdiri atas lima indera, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Mata berfungsi untuk melihat, hidung berfungsi untuk mencium bau, telinga berfungsi untuk mendengar, lidah berfungsi untuk merasakan makanan, dan kulit berfungsi untuk meraba benda. Baiklah, panca indera yang pertama yaitu mata. Mata merupakan indera penglihatan. Mata berbentuk bulat sehingga disebut bola mata. Adapun bagian-bagian dari mata yaitu yang pertama sklera, bagian putih, itu merupakan jaringan ikat yang kuat namun elastis. Fungsi sklera yaitu untuk melindungi bola mata. Yang kedua yaitu iris. Iris pada umumnya iris orang Indonesia berwarna coklat. Sehingga di bagian tengah terdapat bulatan berwarna hitam yang disebut pupil. Pupil merupakan pintu masuk cahaya. Pupil akan mengecil jika berada di tempat yang terang dan membesar jika berada di tempat yang gelap. Pada bagian depan iris dan pupil terdapat kornea. Ini kornea bagian depan. Kornea merupakan bagian yang bening dan transparan. Kornea berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Sebenarnya masih ada bagian-bagian lainnya dari mata, akan tetapi kamu tidak dapat melihatnya dari luar. Bagian-bagian tersebut yaitu lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata. Lensa mata, ini dia lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang dilihat.
Sedangkan retina berfungsi untuk sebagai alat penangkap bayangan benda yang dilihat. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Semua bagian mata tersebut harus tetap sehat. Mata yang sehat dapat berfungsi dengan baik. Semua bagian mata tersebut harus tetap sehat. Mata yang sehat dapat berfungsi dengan baik. Agar matamu selalu sehat, kamu harus menjaga dan merawatnya. Kamu harus makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, seperti sayuran dan buah-buahan. Biasakanlah membaca atau menonton TV dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Janganlah membaca sambil tidur, dan jika membaca harus di ruang yang cukup terang. Apabila kamu tidak merawatnya, mata kamu akan mengalami gangguan pada mata, antara lain rabun senja atau rabun ayam. Rabun senja itu seperti kalau di siang hari orang tersebut tidak bisa melihat. Kalau di sore hari, rabun dekat itu tidak bisa melihat dekat, dia bisanya agak jauh dikit. Rabun jauh tidak bisa melihat dari jauh. Mata tua yaitu penyakit yang disebut katarak atau juling. Baiklah, panca indera yang kedua yaitu telinga. Telinga merupakan indera pendengaran pada manusia. Coba kalian tutup telinga sebelah kanan atau kirimu. Apakah bisa mendengar dengan jelas? Kurang, Pak. Kurang. Coba kalian tutup dua-duanya. Apakah mendengar dengan jelas? Tidak, Pak. Jadi kalian dapat mendengar melalui telinga. Ini adalah gambar telinga. Telinga memiliki bagian-bagiannya. Telinga ada 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar memiliki daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan ke selaput gendang telinga. Dari sini masuk ke sini. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang telinga berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Dari selaput gendang menuju ke telinga bagian dalam. Dan di luar telinga tersebut tetap seimbang. Telinga bagian dalam
terdiri atas rumah siput. Ini rumah siput. Rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel saraf. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. Gangguan pada telinga dapat disebabkan oleh kotoran yang menyumbat saluran telinga. Selain itu, tuli juga dapat disebabkan oleh kerusakan pada bagian dalam telinga. Oleh karena itu, kamu harus rajin memelihara kebersihan telingamu. Contohnya dengan cara membersihkan bagian luar telinga secara hati-hati dan jangan terlalu dalam. Membersihkannya cukup dilakukan seminggu sekali. Panca indera yang ketiga yaitu hidung. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung. Panca indera yang ketiga yaitu hidung. Jika berjalan di tempat sampah, kalian pasti akan cepat-cepat menutup hidung karena aroma baunya tidak sedap. Sebaliknya, jika kalian berada di rumah, kalau mencium bau makanan, pasti kalian cepat-cepat ke meja makan. Hal ini menunjukkan bahwa hidung berfungsi sebagai indera penciuman. Ini adalah gambar hidung. Hidung dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh dinding penyekat. Lubang hidung sebelah kanan dan sebelah kiri. Di bagian bawah ada penyekat dari tulang rawan. Rongga hidung ditumbuhi rambut yang berfungsi untuk menyaring udara dan debu-debu halus yang masuk ke dalam hidung. Hidung juga menghasilkan lendir lengket. Di sini tempat lendir yang berfungsi mengeluarkan kotoran agar hidung dapat berfungsi dengan baik. Sebagai indera pencium, kamu harus selalu menjaganya, antara lain menutupi hidung dengan ketika melewati tempat yang penuh debu dan berbau tidak sedap. Panca indera yang keempat yaitu lidah. Lidah merupakan panca indera perasa. Panca indera perasa pada lidah memiliki rasa-rasa yaitu 4 rasa. Rasa pahit, rasa asam, rasa asin, dan rasa manis. Kita gambar lidah. Pangkal lidah itu ada di belakang, di bagian belakang itu terdapat rasa pahit. Ini adalah pangkal lidah pahit. Bagian atas lidah, sebagian sebelah kanan dan sebelah kiri atas lidah terdapat rasa asam. Nah, sedangkan di bagian
kiri dan kanan bagian bawah terdapat rasa asin. Dan di bagian ini, di bagian ujung lidah terdapat rasa manis. Lidah merupakan alat indera pengecap atau perasa. Jika kalian lihat lidah kalian di depan cermin, permukaan lidahmu tampak kasar. Di bagian yang kasar itu terdapat saraf pengecap rasa, yaitu ini, dan ini. Saraf rasa-rasanya. Lidah berguna dalam merasakan rasa makanan. Jika lidah mengalami gangguan, kamu tidak akan dapat merasakan lezatnya suatu makanan. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjaga kesehatan lidahmu. Misalnya, jangan meminum minuman atau memakan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Itu dapat merusak kesehatan lidah kalian. Panca indera yang terakhir yaitu kulit. Kulit merupakan panca indera peraba. Coba kamu raba dua benda yang memiliki permukaan yang berbeda. Baiklah, panca indera yang kelima yaitu kulit. Coba kamu raba dua benda yang memiliki permukaan yang berbeda. Misalnya spidol ini. Ini bagian tubuhnya dan tutupnya. Kamu merasakan permukaan tutup dan permukaan tubuhnya ini merasakan rasa halus, sedangkan di tutupnya merasakan rasa kasar. Tentu kalian dapat membedakannya karena kulit berfungsi sebagai alat indera peraba. Melalui indera peraba, kalian dapat merasakan sakit, panas, atau dingin. Apabila sesuatu menyentuh kulitmu, hal itu dikarenakan pada permukaan kulit kita terdiri atas berbagai penerima rangsangan yang akan menanggapi rasa sakit, tekanan panas, dan dingin. Coba kalian sentuh kulit kalian dan cubit, pasti akan merasakan rasa sakit. Ya Pak. Agar kulitmu dapat selalu berfungsi dengan baik, kamu harus selalu merawat dan memeliharanya. Misalnya mandi secara teratur sehingga kulitmu tetap bersih. Gunakan sarung tangan apabila akan memegang benda-benda yang dapat melukai kulit kita. Fungsi kulit ada beberapa fungsi kulit, yaitu kulit sebagai alat proteksi. Yang pertama, kulit sebagai alat proteksi. Kulit sebagai alat proteksi ini bertugas menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi, terutama kuman atau bakteri dan jamur. Kedua, yaitu kulit sebagai alat ekresi. Yang kedua yaitu ekresi. Alat ekresi adalah
Kelenjar-kelenjar kulit tersebut akan mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium klorida, dan amonia, serta asam urat melalui pori-pori yang ada. Yang ketiga yaitu kulit sebagai pengatur suhu tubuh manusia. Kulit melakukan peran ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan pembuluh darah. Suhu tubuh diatur oleh suatu area di otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Hipotalamus meregulasi suhu tubuh dan mengontrolnya dengan membuka dan menutup kelenjar keringat serta otot yang berkontraksi. Fungsi yang keempat yaitu membentuk membran pigmen sel. Sel pembentuk pigmen terletak di lapisan basal kulit. Jumlah melanosit dan besarnya pigmen butiran pigmen melanosom menentukan warna kulit seseorang. Semakin banyak pigmen melanosom, maka warna kulit pun akan semakin gelap. Paparan terhadap sinar matahari mempengaruhi produksi melanosom. Adapun bagian-bagian dari kulit yaitu ini adalah kulit. Kulit terdiri atas rambut itu atau bulu, dan memiliki pori-pori. Ini adalah pori-porinya. Saraf penerima rasa, saraf peraba, kelenjar atau minyak ini sebagai alat ekskresi tadi, otot atau rambut di sini, kelenjar keringat, ekskresi juga ini, saraf penerima tekanan di sini, dan akar rambut. Baik, apakah sudah jelas? Ya Pak. Kalau sudah jelas, Bapak mau tanya. Sebutkan bagian kulit yang sebutkan apa yang dikeluarkan kulit saat ekskresi. Minyak dan keringat Pak. Ya betul. Kulit mengeluarkan kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang soal yang kedua, Bapak mau tanya, apa fungsi dari sklera? Melindungi bola mata Pak. Ya betul. Sklera berfungsi untuk melindungi bola mata. Baiklah, kalau sudah jelas dan paham, Bapak tutup kelas dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.